Ketika tanaman sudah berbuah, kebanyakan petani akan terfokus melebatkan buahnya saja. Dengan pemberian pupuk, ZPT, dan vitamin pelebat buah. Tanpa memperhatikan dan merawat bagian bawah, yaitu tanahnya atau medianya. Karena dari tanah, tanaman bisa tumbuh tegak dan melakukan proses hidupnya. Dengan 3 bahan dan racikan kali ini, selain melebatkan buah, sekaligus penyuburkan dan memperbaiki keadaan tanah juragan. Sudah tidak asing lagi sama pupuk satu ini karena banyak digunakan sebagian besar petani cabai. Dengan harga 40 ribuan, mengandung tinggi kalium sekitar 46% dan nitrogen 13%. Pupuk yang bisa melebatkan, memperbesar, dan menyehatkan buah. Kalium berguna dalam pembentukan pati dan protein, di mana senyawa ini yang akan digunakan sebagai pembentukan buah. Jadi buah bisa semakin padat, banyak, berbobot dan besar. Pupuk ini diprioritaskan, digunakan ketika tanaman sudah berbuah. Bisa memaksimalkan pembentukan buah, yaitu keberhasilan bunga jadi buah. Dan menjaganya, agar tidak mudah alami kerontokan. Penggunaan asam humat, yang merupakan komponen pembentuk humus tanah. Juragan tentu tahu, apa itu humus dan manfaatnya. Tentu saja bisa memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah. Penambahan asam humat ke dalam tanah, bisa menggemburkan struktur tanahnya. Sehingga ketika musim hujan, tanah yang semula jenuh air, akibat pori makro dan mikro, terisi oleh air semua. Dengan penambahan asam humat, bisa mengisi ruang udara di dalam tanah tersebut. Sehingga tanah menjadi sehat dan gembur kembali. Maka perkembangan akar dan proses penyerapan air di dalam tanah akan berjalan optimal kembali. Misalnya dengan Power Soil, yang mengandung asam humat 60%, C-organik 15%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Kandungan unsur fosfat yang cukup tinggi, sangat dibutuhkan akar tanaman juragan. Karena dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Jadi selain tanah menjadi lebih gembur, juga menjadikan akar lebih panjang, banyak dan kuat. Per kemasan 1 kg Power Soil, kisaran harga 70 ribuan saja. Sama-sama mengandung asam humat juga. Namun kalsium humat, seperti Kalha, dilengkapi dengan kandungan kalsium. Adanya kalsium ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan dan tanaman berbuah. Karena selain bisa menaikkan pH tanah, bisa mencegah kerontokan, sekaligus menghambat perkembangan jamur patogen penyebab penyakit. Kalha yang mengandung kalsium oksida 37%, kalsium karbonat 54%, asam humat 7%, dan hara mikro 0,68%. Kalsium oksida yang mudah larut air, dan terserap oleh tanaman, sedangkan kalsium karbonat, jenis kalsium yang tidak 100% larut dalam air. Pemberian kalsium humat, bisa untuk memperkokoh fisik tanaman, sehingga tidak mudah rebah. Dan akan mencegah gejala mati pucuk, pada tanaman yang masih muda. Selain itu, akan mempertebal bulu-bulu akar, sehingga penyerapan pupuk dan air akan lebih maksimal. Maka tanaman tidak akan mudah layu, kekeringan, dan terjadinya kerontokan daun, bunga maupun buah. Per kemasan 1 kg, Kalha sekitar harga 30 ribuan saja. Ketiganya, bisa juragan campurkan dan berikan barengan. Dalam takaran air 20 liter, larutkan 5 sendok makan KNO3 putih. Ditambah dengan asam humat 2 sendok makan, begitu pula kalsium humatnya, juga 2 sendok makan. Juragan campur, sampai terlarut dan tercampur. Baru kocorkan pada lubang pupuk saja, yaitu lubang di antara 2 tanaman cabai. Berikan sekitar 150-200 ml per lubang pupuk.
Dan kocorkan setiap 1 minggu sekali juragan, sampai pemanenan selesai. Dengan kocoran kali ini, selain bisa sebagai pelebat buah, pencegah buah rontok, sekaligus penyubur tanah, serta pencegah datangnya penyakit di musim hujan. 3 pupuk kocoran yang multiguna bisa juragan lakukan ketika musim hujan dan waktu berbuah. Sampai sini saja juragan, semoga bermanfaat.